Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Azan. Gimana kabarnya Balad Budi? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Apakah kalian pernah berlibur ke museum? Ya kan, di museum kan benda-benda yang sudah lama ya, baik itu yang sudah usang, sudah rusak, benda legendaris, dan benda-benda peninggalan seseorang yang memiliki peranan yang ada di dunia. Nah, apa jadinya jika di museum tersebut tersimpan benda-benda unik seperti mayat, bagian tubuh orang, atau museum yang dijadikan tempat kuburan orang banyak? Nah, penasaran kan? So, tonton terus video ini ya. Sebelum kita mulai videonya, gue ingetin lagi nih kalian, ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan saat gue upload video-video baru berikutnya. Sudah siap? Check your pillow and enjoy this video. Museum pertama yang akan kita bahas adalah Museum Kunstkamera. Museum Kunstkamera ini terletak di negara beruang merah, yaitu Rusia. Museum ini didirikan oleh Peter the Great. Museum ini terletak di daerah Saint Petersburg, yang mana museum ini sering disebut juga Museum Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography. Museum Kunstkamera ini dibuka pada tahun 1727, yang mana museum ini mengoleksi tubuh-tubuh manusia atau makhluk hidup yang tidak biasanya. Makhluk-makhluk yang aneh ini, ya termasuk manusia juga ya, dimasukkan ke dalam toples kaca dan dimasukkan air, yang mana air ini mengandung ramuan-ramuan untuk mengawetkan tubuh dari makhluk tersebut. Tidak hanya itu, Museum Kunstkamera ini menyimpan berbagai alat penyiksaan keji, misalnya kursi hukuman mati yang dibawanya penuh dengan paku. Nah, kalau gua sih dulu bukan paku ya, tapi dikasih permen karet, pas duduk nempel. Selain itu juga adanya siksaan dengan mengebor kepala manusia. Dan yang lebih menyeramkan lagi, museum ini mengoleksi kepala manusia yang sudah dipenggal dan diawetkan ke dalam air cuka. Bukan tanpa sebab, Peter the Great ini membangun Museum Kunstkamera dengan alasan bukan karena ilmu sihir, kutukan, ataupun monster. Museum ini didirikan karena untuk mengedukasi masyarakat mengenai kondisi fisik yang cacat sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya mungkin orang zaman dulu tuh mengenai hal fisik yang aneh itu berhubungan dengan supranatural, padahal bisa aja dijelaskan dengan secara ilmiah. Menurut kalian gimana? Mau nggak nih main ke Museum Kunstkamera? Tolong komen di bawah ya. Yang kedua adalah Museum Parasit di Jepang. Museum Parasit ini merupakan museum kedokteran yang berukuran sangat kecil, yang berada di lokasi di Meguro World, pusat kota Tokyo, Jepang. Museum ini berisi barang-barang mengenai parasit yang berbahaya di dunia. Secara teknis sih, museum ini diberi nama Meguro Parasitological Museum. Dan bangunan ini didirikan oleh dana mandiri yang dibiayai oleh Satoru Kamegai. Museum ini memiliki 600.000 koleksi parasit yang berbahaya dunia, namun yang diperlihatkan ke publik hanya 300 spesies yang berbahaya. Ya, kita juga nggak tahu ya, kenapa harus 300 yang diperlihatkan, padahal kan ada 600.000 parasit yang ada di dunia. Nah, museum ini dibangun dengan tujuan mengedukasi pengunjung tentang keanekaragaman parasit. Selain keanekaragaman parasit, museum ini juga mengedukasi bahwa gimana sih siklus hidup parasit ini. Nah, kan bagus banget kan buat pendidikan? Ya, menurut kalian gimana? Mau nggak kalian main ke sini? Bagus loh, padahal tempatnya. Cuman kalau gua sih lihat parasit-parasit gitu kan geli merinding rasanya. Tempat yang ketiga adalah Shirirai Medical Museum. Di Thailand tidak hanya menawarkan tempat cantik seperti banyaknya candi,
wisata belanja murah meriah, makanan ekstrim, ladyboy-nya, atau lagunya yang quick quick quick? Dev, quick-nya sekali aja ya. Mari kita jadi. Atau lagunya yang quick 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 quick. Negara Gajah Putih ini juga tidak hanya menawarkan destinasi wisata yang sangat indah, tapi juga unik dan uji nyali. Salah satunya yaitu Sirirai Medical Museum. Museum ini menawarkan patologi forensik, kelainan fisik, hingga pengobatan tradisional Thailand. Nah, kemarin lu sempat ingat kan gua bahas apa? Yaitu bahas si Kuei. Ya, panggilannya si Oi, Sawadikap. Nah, kalau lu nonton videonya yang ini, nah pasti tahu si Oi ini ditempatkan di museum ini sebelum akhirnya dikremasi dan ditempatkan di sebuah kotak kaca selama 60 tahun lebih. Nah, tempatnya si Oi ini disemayamkan di Sirirai Medical Museum ini. Hampir semua tampilan dari museum ini merupakan jenazah dari manusia asli yang sebelumnya sudah dimasukkan ke larutan cap kaki 3. Bukan, maksudnya larutan alkohol dan formalin. Cap kaki 3 membuat sariawan. Museum ini menawarkan kepada para pengunjungnya untuk melihat korban jenazah pembunuhan, organ-organ yang rusak karena mutilasi, ditusuk, bahkan diracun. Selain itu pula, ada juga parasit yang menyebabkan tewasnya seorang manusia. Oke, menurut kalian gimana? Silahkan komentar di bawah ya. Yang terakhir adalah Museum Capuchin Catacombs di Italia. Ribuan tahun lalu, banyak yang melakukan ritual-ritual pemakaman dengan tidak menguburkan para jenazah dari saudara atau kerabatnya yang tinggal dalam satu kota. Melainkan mereka mengubahnya menjadi mumi. Sisa-sisa dari mumi yang diawetkan oleh masyarakat pada masa lalu kini menjadi destinasi wisata sejarah dan juga horor. Salah satu tempatnya yaitu Capuchin Catacombs di Italia. Museum ini mengoleksi kurang lebih 8.000 mumi yang diawetkan. Penampakan dari mumi-mumi ini sungguh sangat mengerikan karena yang hanya tersisa adalah tulang belulang dan tengkoraknya yang dipajang di etalase terbuka. Museum Capuchin Catacombs ini awalnya dibentuk setelah kematian Silvestro of Gubbio, yang mana Silvestre of Gubbio ini adalah orang suci di abad ke-16. 4 batu kapur yang membanjang yang berada di bawah gereja Capuchin ini menempatkan para mumi yang digantung dari leher hingga kaki, dan mereka menggunakan busana terbaik mereka. Nah, biasanya turis langganan yang mengunjungi Museum Capuchin Catacombs ini merupakan turunan dari mumi-mumi yang ada di museum tersebut. Nah, alasannya sih museum ini dibangun adalah untuk menghabiskan sisa waktu keluarga yang masih hidup untuk berkumpul dengan keluarga yang sudah lama meninggal. Serem kan? Nah, ruangannya ini dibagi menjadi beberapa ruangan, yaitu ada kategori pria, wanita, perawan, anak-anak, biksu, pastur, dan profesional. Nah, yang unik dari museum ini adalah adanya jenazah yang disebut Sleeping Beauty dari Palermo. Nah, Sleeping Beauty dari Palermo ini merupakan orang yang terakhir yang dikubur di Capuchin Catacombs ini. Jenazah tersebut bernama Rosalio Lombardo, seorang anak perempuan yang berusia 2 tahun yang meninggal sekitar 90 tahun lamanya. Gadis ini meninggal akibat pneumonia dan dikuburkan oleh ayahnya yaitu bernama Mario Lombardo. Nah, alasannya dia diangkat dari kuburannya karena belakangan ini media sempat heboh karena banyak yang melihat mata dari Sleeping Beauty ini kadang terbuka, tertutup, terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Nah, kan serem kan? Tapi kenapa diangkat dari kuburannya ya? Kan aneh juga. Oke, menurut kalian gimana? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Ya, itulah 4 museum unik yang ada di dunia. Menurut kalian gimana? Ada nggak museum lain yang unik seperti 4 museum yang gue sebutin tadi? Tolong komentar di bawah ya. Sebelum kita berpisah,
Gua ingetin lagi nih kalian, ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan saat gua upload video-video baru berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gua di Setiabudi Azan dan Facebook gua di Azan Setiabudi. Gua Azan, sampai jumpa di video-video berikutnya. Cheerio!